Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya, Petir, akan membawakan kisah pendakian misteri di Gunung Merapi, Urban_Hiker oleh Gita_94. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng channel Ada Kisah agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, marilah kita ucapkan bersama, I am ready. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2016, sekitar bulan November lalu. Berawal dari ajakan gue ke sobat-sobat gue, yaitu Cipto, Ole, dan Sandi, untuk kopdar. Sekedar informasi, gue kenal mereka waktu bareng-bareng naik ke Papandayan. Sepulangnya dari Papandayan, kami sudah gak pernah berkabar lagi. Ya, sesekali hanya chat via WhatsApp. Oke, kembali ke awal. Jadi kopdar saat itu bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, sekalian mengenang cerita-cerita konyol di Papandayan kala itu. Kopdar kami tentukan di warkop dekat rumah gue. Di tengah-tengah obrolan, Cipto kemudian berceletuk, "Woi, kita naik gunung lagi yuk. Udah setahun lebih nggak kemana-mana, udah gatel nih kaki," ujarnya. Pas banget, baru gue pengen ngajakin lo pada. Ya udah, ayo dah, mau kemana kita? Tanya saya balik. Merapi yuk, penasaran gue sama gunung itu, saran Cipto. Mau kapan nih? Jangan Desember, udah rame pasti, liburan akhir tahunnya, tanya Oleh. Januari pada bisa. Pas tuh ada tanggal merah, Sabtunya, Jumat gue minta cuti, saran saya. Ayo buruan lo ke Alfa dah sekarang, nggak usah lama-lama, nanti nggak kebagian tiketnya, seloroh Cipto. Nafsu bener, belum ada gajian coy. Nanti aja sekalian gue cariin personil lain, kali aja ada yang minat, lumayan biar rame. Oke, ujar saya. Dan fiklah hari itu kami tentuin tanggal keberangkatannya, yaitu Jumat 27 Januari 2017. Ceritanya, dua orang sahabat kantor gue ada yang berminat ikut. Di hari-hari yang sudah mepet, ternyata sekonyong-konyong mereka malah ngebatalin saat H-7. H-7 kami kopdar lagi. Kami semakin semangat dan gue semakin mules, dimana deg-degan dan antusias bergabung menjadi satu. Di sana kami mulai membagi tugas untuk membawa perlengkapan dan logistik. Mendekati hari H, Cipto WA ke gue dan bilang kalau ada kawan rumahnya mau ikut ke Merapi dan mau gantiin tiket kawan gue yang cancel itu. Woi, oke, lumayanlah nambah satu personil. 27 Januari. Kereta berangkat pukul 15:15. Pada pukul 13 WIB, gue mulai melengkapi apa aja barang yang belum masuk di schedule gue. Saat itu, kami saling berkabar lewat grup WA. Setelah nunggu 1 jam order ojol, pukul 14:00 WIB, akhirnya si Grab mau pick up gue. Gue pamit sama orang tua gue dan buru-buru samperin Grabnya. Ternyata drivernya cewek. Mbak, stasiun Pasar Senen ya. Sini saya yang bawa motornya gimana? Soalnya kereta saya mau berangkat jam 3 lewat. Mohon saya. Ya mbak, jangan. Biar saya aja. Mau lewat mana? Tanya si mbak Grabnya. Ya udah deh, yakin sampai. Ngebut ya mbak, ujar saya kepada si mbak. Di sana hati pun sudah mulai cemas, takut terlambat.
Di perjalanan drivernya bikin gue gemes, dan motornya 40 km per jam coy. Gemes, panik, kesel menjadi satu, bikin pengen nangis. Pukul 15.00 WIB, yang lain udah pada kumpul di stasiun Pasar Senen, dan gue baru sampai Kalibata. Gue sih yakin bakalan ketinggalan, walaupun sedikit optimis bisa ngejarnya. Pukul 15:22, gue baru sampai Pasar Senen dan fix gue ketinggalan kereta. Sempet kecewa dan mau pulang aja, tapi sobat-sobat gue pura-pura sedih. Gue nggak ikut dan mereka mulai support gue dari kereta supaya jangan pulang dan terus nerusin perjalanan. Intinya sih mereka ngarepin logistiknya, bukan guanya. Secara logistik sebagian gue yang bawa. Hahaha, sesuai juga mereka. Gue pikir-pikir udah nanggung juga sampai sini. Setelah gue putar otak, gue baru ingat deket sini ada terminal Kemayoran. Lalu gue minta anterin mbak Grabnya ke terminal itu, dan syukurlah gue dapat bus Damri keberangkatan Jakarta Jogja jam 7 malam. Akhirnya kita tentuin ketemuannya di Jogja. Pikir gue selisih 3 atau 4 jam, gak terlalu lama lah. Mereka nunggu gue di Jogja. Berbahagialah mereka yang di kereta. 28 Januari. Singkat cerita, pukul 14.00 WIB, gue sampai dan kami ketemuan di seberang Pasar Gamping. Di sana, Oleh, Cipto, Sandi, dan Robi udah ready dengan motor sewaan mereka. Di sana, muka lelah mereka terlihat, yang setia nungguin princessnya datang. Ini dia nih orangnya yang ditunggu. Lama banget lu mbak. Bocah dah pada ngantuk-ngantuk nungguin lu, gitu Cipto. Ya maaf dah, yang nyuruh nyusul siapa? Ujar saya membela diri. Ya, ayo udah buruan ke motor, ujar Cipto. Tanpa buang-buang waktu, kita langsung meluncur menuju Merapi. Dimulai perjalanan melewati Klaten, Magelang, dan tiba di Boyolali pukul 16.30 WIB. Gue dibonceng sama Oleh, dan sepanjang jalan doi cerita kalau dari turun kereta Cipto emang gak sabaran banget ngedumelin gue mulu. Katanya bus gue lama banget gak datang-datang. Cuaca saat itu memang sedang mendung dan sedikit turun kabut. Sesampainya di base camp Barameru, kami mendaftarkan diri. Setelah berdoa bersama, pukul 17.00 WIB, kami mulai melakukan perjalanan dari New Selo. Ada beberapa rombongan pendaki lain yang satu perjalanan dengan kami, dan satu persatu mereka menyusul kami. Tinggallah rombongan kami yang terakhir di jalur itu. Saat itu angin besar disertai gerimis. Kami langsung segera memakai jas hujan dan menyiapkan headlamp karena hari mulai gelap. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Jarak pandang saat itu udah nggak bisa jauh lagi karena kabut semakin tebal dan hujan semakin deras, ditambah angin badai. Kurang lebih 1 kilometer kami berjalan, dan samar-samar gue melihat ada jalur kecil di sebelah kanan. Lalu gue bilang ke yang lain, bukannya ke kanan ya? Tanya saya kepada yang lain. Sama aja kok, jawab Robi. Sementara Oleh dan Cipto sepertinya tidak mendengar karena mereka jalan paling depan. Kanan apa lurus nih? Tanya Sandi sambil memastikan. Tuh Cipto sama Oleh udah pada duluan. Lurus aja dah, ikutin mereka, ujar Robi. Batin gue saat itu bilang kalau jalur yang kami lewati itu salah. Tapi mau gimana lagi? Cipto dan Oleh udah jalan agak jauh dan mulai hilang dari jarak pandangan kami yang berjalan di belakangnya. Hujan makin deras dan Cipto mulai kedinginan dan menggigil sampai pipinya mati rasa. Di tengah jalur kami mulai cepat-cepat membagi tugas. Robi dan Oleh bertugas menggelar jas hujan di atas kepala Oleh supaya nggak kehujanan. Sandi menyiapkan pakaian ganti dan gue ngelap punggung Cipto dengan handuk. Setelah Cipto merasa hangat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan semakin deras. Cipto
kembali menggigil dan kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Akhirnya kami menemukan lahan kosong di kiri jalur yang tanahnya cukup rata, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Dan kebetulan di depan sudah nggak ada jalur lagi, hanya ada pepohonan singkong. Oke, gue mulai ngerasa aneh. Sambil mendirikan tenda, ternyata ada rombongan pendaki yang personilnya masih remaja usia SMA. Ternyata salah satu teman perempuan dari mereka juga ada yang mengalami hipotermia seperti Cipto. Saat itu rasa curiga gue tentang jalur itu seketika hilang karena gue merasa masih ada pendaki lain yang melewati jalur itu. Beberapa anak laki-laki rombongan itu ikut membantu kami mendirikan tenda dan kemudian kami bergantian membantu mereka. Saat itu pukul 20 WIB, kapasitas tenda gue cukup besar untuk 5 orang dan beberapa keril masih cukuplah kami masuk di dalamnya, walaupun dengan keadaan kaki yang menekuk. Setelah menyiapkan makanan dan perut sudah terisi, kami beristirahat sambil menunggu hujan reda. 29 Januari pukul 00 WIB, hujan sudah mulai reda. Gue mulai menyemangati yang lainnya dan mengingatkan pukul 01.00 WIB untuk mulai perjalanan. Setelah packing selesai, kita kembali berdoa dan berangkat meninggalkan tempat itu. Lurus sudah jelas jalan buntu. Kami hanya melihat satu jalur yang sedikit menanjak di sisi kanan, dan di tengahnya ada jalur aliran air selebar 25 cm dan sedalam 20 cm. Saat itu juga kita kembali berdiskusi. Ini kita kemana? Naikkah atau balik lagi ke jalur awal yang gue bilang tadi? Tanya saya memulai perbincangan. Jalur mana? Lewat sini aja, jalur Orlek. Sini aja. Udah, kalau balik lagi kejauhan, Mbak, saran Cipto. Oke, bismillah. Kami mulai mengikuti jalur yang ada di depan kami. Sekitar 300 meter berjalan. Dari kejauhan sebelah kanan kami ada sekitar 2 atau 3 orang laki-laki menyalakan senternya ke arah kami sambil berteriak. Dan kami mendengar agak samar-samar, "Woi, salah jalur." Jarak kami ke laki-laki itu sekitar 100 meter. Kami mulai mendekati suara dan pusat cahaya senter itu. Tapi ternyata sebelah kanan kami jurang dan kami saling berseberangan dengan mereka. Kami berusaha fokus dengan apa yang mereka ucapkan. Sambil berteriak, mereka bilang, "Jangan lewat situ. Kalau mau turun lagi, balik lagi ke jalur awal, nanti ambil kanan. Lewat situ bisa tapi jauh, agak muter. Ikutin jalan aja, ambil kiri jalan." Oh my god, seketika gue membenarkan firasat gue tentang jalur itu. "Gimana, mau balik lagi aja?" tanya Robi. "Ayo balik aja, lewat yang dibilang orang tadi aja kita turun," saran saya. "Ah jauh mbak, udah sampai sini, kalau turun lagi ribet," ujar Cipto yang keberatan jika harus turun lagi. "Gue sih bebas, tapi kalau mau terus ya udah," ujar Sandi. "Jadi terus apa balik lagi? Apa mau coba terusin sekalian lihat jalurnya?" tanya saya lagi. "Ya udah, terusin aja, nanggung," jelas Cipto. Mau bagaimana lagi, suara terbanyak ada di jalur itu. Daripada banyak berdebat, akhirnya gue ikut mereka. Kami kembali meneruskan perjalanan lewat jalur itu. Saat itu angin semakin kencang dan jalur yang kami lalui mulai berbelok ke kiri, kemudian melewati pepohonan besar. Lalu 50 meter dari belokan, kami melihat ada papan berbentuk anak panah mengarah ke bawah atau ke arah kiri kami. Logikanya, panah itu seakan-akan mengarahkan kami belok kiri arah turun. Padahal ada jalur menanjak di sebelah kanan kami. Seharusnya panah itu mengarah ke jalur sebelah kanan. Saat itu jam menunjukkan pukul 02.30 WIB dan kami belum juga sampai di pos 1. "Ada anak panah nih, tapi ke kiri arah turun, kanan tanjakan,"
kiri aja nih?" tanya Cipto. "Udah, pada istirahat dulu, sambil gue nyari jalur bentar," ujar Oleh. "Bentar-bentar, logikanya kalau kita ikutin panah ini berarti kita turun lagi. Terus bisa jadi kita muterin nih gunung. Mungkin ini yang dibilang kita bisa muterin nih gunung. Mungkin ini yang dibilang orang tadi, katanya agak jauh perjalanannya kalau lewat sini. Kalau kita terusin, ngeri, nggak keburu toh. Lagian kita juga belum tahu treknya. Pos 1 aja belum sampai-sampai dari tadi," ujar saya. "Nggak apa-apa mbak, kita coba aja, siapa tahu sampai. Gue udah pengen cepet-cepet sampai aja nih." "Dah, ayolah, mumpung hujan udah reda," gerutu Cipto. "Tapi benar juga toh, yang ada kita muter-muter ini mah jauh," ujar Sandi. "Ya udah, gue balik ke jalur tadi, lo pada nungguin di sini," ujar Oleh. Gak lama kemudian Oleh kembali lagi dengan wajah sedikit panik. Entah yang lain berpendapat sama atau enggak. "Kayaknya kita turun aja deh, ikutin yang jalur pertama yang orang tadi bilang," ujar Oleh. "Ngapain sih? Udah lewat sini aja. Udah nanggung le," protes Cipto. "Bener aja kata gue, salah jalur kita," ujar saya. "Ya udah, kita cari aman aja. Turun aja, ikutin Oleh," ujar Robi. Kami pun segera turun, walau sedikit gue lihat wajah Cipto agak sedikit kecewa. Tapi demi keselamatan, kita pilih jalan aman. Saat itu keadaan begitu hening, hanya suara gesekan pohon dari hembusan angin dan suara ranting yang terinjak oleh kami saja yang terdengar saat itu. Seketika angin kencang muncul sampai menggoyangkan pohon-pohon besar yang kami lewati. Waktu menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Langkah kami sedikit dipercepat dan jalur menurun kami lewati. Karena habis hujan, tanah sedikit licin, dan seketika gue terpleset menginjak jalur air itu dan gue jatuh terperosok ke sisi kanan jalan. Mendarat dengan kedua tangan menahan ke tanah, ternyata pendaratan gue kurang berhasil dan tangan kanan gue tepat di bawah jari manis menancap potekan batang pohon yang tertancap di tanah. Otomatislah tangan gue bercucuran darah. Yang lain panik karena darah di tangan gue yang nggak bisa berhenti menetes. Karena sulit mencari obat merah di keril dalam keadaan gelap dan jalanan yang seperti itu. Sementara gue kasih ludah untuk mengurangi keluarnya darah di tangan dan gue ganjel tisu, tapi darah masih terus menetes. Sadi pun berinisiatif menyuruh Cipto menukar tas backpacknya dengan keril milik gue. Akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun sedikit sulit turun karena tangan gue menahan tisu di antara jari. Ketika sampai di jalur yang menghubungkan tempat kami mendirikan tenda dan jalur buntu, kami ambil kiri jalan dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Pasar Bubrah. Mungkin mereka melihat kondisi gue yang payah karena menahan sakit. Di perjalanan menuju ke New Selo, kami melihat jalur sedikit menanjak ke arah kiri, dan itulah jalur yang seharusnya kita lewati. Setelah sampai di perbatasan jalan tanah dan semen, entah kenapa rasa panik mulai hilang. Sampai New Selo pukul 04.00, kami langsung beristirahat di warung dan bertemu para pendaki lain yang juga beristirahat di warung itu. Pagi harinya kami saling berbincang dengan pendaki yang di sebelah kami. Ternyata bukan kami saja yang mengurungkan niat melanjutkan perjalanan, tapi banyak juga pendaki lain yang juga nggak meneruskan perjalanannya. Hanya sampai pos 1, lalu turun lagi karena di atas cuaca buruk. Sepulangnya kami dari Merapi, beberapa hari berselang, kami berniat untuk kopdar di warkop tempat biasa. Kami berlima asik membicarakan kejadian di Merapi waktu itu, dan gue mulai membuka obrolan mengenai hal-hal aneh yang gue rasain ketika di Merapi. Gue mulai menginterogasi Oleh, dan Doi akhirnya mengaku kalau ternyata dari awal perjalanan kita tuh udah diikutin. Dari kita mulai nginjekin kaki ke jalur yang salah, dekat tempat kita ngecamp sepanjang jalur itu, Oleh ngeliat anak-anak kecil berpakaian lusuh dan sedikit pucat, jumlahnya lebih dari 10.
Mereka berjajar di kanan dan kiri sambil memperhatikan kita lewat. Ada yang gelayutan di keril, ada yang ngikutin di belakang kita sambil bercanda. Lalu, waktu sampai di jalur yang ada anak panahnya, saat Oleh pergi mencari jalur, headlamp Oleh agak redup. Saat itu Oleh mengarahkan headlampnya. Di sebelahnya muncul seorang nenek-nenek berpakaian Jawa kuno, dan dia berbicara bahasa Jawa kromo. Kata Oleh, intinya, sebaiknya kalian cepat-cepat turun. Temen kamu ada yang ngedumel terus dari Jogja. Kalau masih nekat diterusin, salah satu dari kalian ada yang gak pulang. Nggih mbah, jawab Oleh. Tebakan gue bener. Waktu itu Oleh memang kelihatan panik sambil nyuruh kita semua turun. Nggak sampai di situ, waktu gue jatuh dan berasa angin kencang meniup pohon besar, Oleh nengok ke arah gue, dan di belakang gue sama Robi, dia ngelihat nenek-nenek itu masih ngikutin kita. Dan di atasnya lagi, tepat di bawah pohon besar, ada sosok hitam, tinggi besar, lebih dari satu, memperhatikan kita dengan sorot matanya yang berwarna merah. Sepanjang kanan dan kiri jalan, kita turun masih diikuti belasan anak-anak yang berwajah pucat. Dan tepat di belakang Robi, nenek-nenek tadi masih ngikutin kami. Setelah sampai di perbatasan, saat mendekati New Selo, lalu saat kami istirahat di warung New Selo, Cito melihat Sandi duduk di sebelah Oleh. Waktu dipanggil-panggil, Sandi diam aja. Ternyata Sandi lagi tidur di samping Robi. Lah, terus yang duduk sopo? Sampai di Jakarta, di dalam Grabcar, Cipto bilang dia juga ngerasa ada yang ngikutin dan merasa ketakutan terus hawanya. Mungkin itu ada hubungannya dengan sikap Cipto yang dari awal perjalanan selalu tidak sabaran. Demikian para sahabat, kisah pelikan misteri di Gunung Merapi, Urban Hiker oleh Gita_94. Silakan ambil hikmah dari kisah pelikan ini. Untuk para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silakan kirimkan kisah tersebut dengan menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih kepada para sahabat dari kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.